Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Amin dalam mata pelajaran IPS, ungkapan bijak untuk orang-orang bijak. Kita semua adalah anak dari orang tua kita, dan orang tua kita adalah anak dari kakek nenek kita. Perbuatan baik kepada kedua orang tua kita pasti akan dibalas ketika nanti kita akan menjadi orang tua kelak oleh anak-anak kita. Baik, kita masuk ke materi pelajaran. Kali ini materi kita adalah dinamika kependudukan. Yang pertama, harus kalian ketahui adalah pengertian dinamika kependudukan. Apa itu dinamika kependudukan? Dinamika penduduk adalah suatu perubahan keadaan penduduk yang dipengaruhi oleh beberapa hal. Jadi yang pertama, perubahan itu berupa jumlah penduduk. Nah, kalian harus pahami bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Dalam urutan jumlah terbanyak di dunia, Indonesia menempati urutan keempat. Nah, dari mana pemerintah itu mengetahui jumlah penduduk? Ada 3 cara yang dipakai untuk mengetahui jumlah penduduk suatu negara. Yang pertama adalah sensus penduduk, yang kedua registrasi penduduk, yang ketiga survei penduduk. Kita lanjut. Jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar bisa diibaratkan sebagai pisau bermata dua. Satu sisi, jumlah yang besar itu akan menjadi produktif, akan menjadi bagus, akan menjadi baik apabila penduduknya memiliki kualitas yang baik dari sisi pendidikan, dari sisi kesehatan, maupun dari sisi kesejahteraan atau pendapatan. Pada sisi lain, jumlah penduduk yang besar akan menjadi sebuah permasalahan bagi sebuah negara jika dilihat dari kualitas pendidikannya rendah, kualitas kesehatannya rendah, begitu juga tingkat kesejahteraannya juga rendah. Yang kedua, dinamika penduduk meliputi persebaran penduduk. Persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau suatu negara. Misalnya, pada satu wilayah jumlah penduduknya sangat banyak, sementara di wilayah lain jumlah penduduknya sedikit. Ya, bisa dikatakan suatu wilayah yang jumlah penduduknya besar itu menjadi indikator atau menjadi ciri-ciri bahwa wilayah tersebut memiliki sumber daya yang lebih dibanding wilayah yang lainnya. Misalnya, tadi saya katakan Pulau Jawa memiliki kepadatan yang tinggi, tetapi pada sisi lain, di Indonesia seperti di Papua, kepadatan penduduk hanya rata-rata 4 jiwa per kilometer persegi. Bisa dibandingkan dengan Pulau Jawa atau Madura, kepadatan penduduknya per kilometer persegi 945 jiwa, hampir 1000 jiwa per kilometer persegi. Ya, berarti Pulau Jawa penduduknya sangat padat. Mengapa Pulau Jawa itu penduduknya sangat padat? Nah, yang pertama alasannya adalah Pulau Jawa adalah daerah yang sangat subur, tanahnya sangat subur. Yang kedua, lokasi Pulau Jawa mudah terjangkau. Baik itu lalu lintas dari Sumatera ke Kalimantan, atau Sumatera ke pulau-pulau lain. Begitu juga sebaliknya, Pulau Jawa menjadi lintas utamanya. Yang ketiga, berdasarkan sejarah, pusat kegiatan politik pada masa Hindu-Buddha, pada masa Islam, begitu juga masa penjajahan, Pulau Jawa menjadi pusat pemerintahan. Sehingga sejak zaman dahulu, Pulau Jawa itu pulau yang ditinggali atau disinggahi oleh penduduk yang sangat banyak.
Yang keempat, mengapa Pulau Jawa kepadatannya lebih tinggi dibanding pulau-pulau lain? Karena sarana dan prasarana di Pulau Jawa jauh lebih lengkap dibanding wilayah-wilayah lain di Indonesia. Apa itu komposisi penduduk? Pengelompokan penduduk berdasarkan umurnya, bisa juga jenis kelaminnya, bisa juga mata pencahariannya, bisa juga tempat tinggalnya, bisa juga pekerjaannya, atau yang lain-lainnya. Artinya, komposisi penduduk itu kita mengelompokkan penduduk berdasarkan ciri-ciri khusus tertentu, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk diperlukan oleh pemerintah atau suatu negara dalam rangka apa? Dalam rangka membuat keputusan-keputusan untuk penentuan kebijaksanaan dalam pembangunan. Ya. Kita lanjut. Yang pertama, komposisi penduduk berdasarkan usia. Misalnya, berapa jumlah penduduk yang usianya dari 0 sampai 1 tahun, atau dari 1 tahun sampai 3 tahun dan seterusnya, ya. Nah, yang umum sekarang komposisi itu dibuat berdasarkan interval tertentu seperti usia 0 sampai 5 tahun atau yang kita kenal dengan usia balita. 6 sampai 12 tahun itu usia SD, 13 sampai 15 tahun usia SMP, 16 sampai 18 tahun usia SMA, dan selanjutnya begitu seterusnya. Komposisi penduduk juga bisa dibuat berdasarkan usia produktif. Misalnya, usia 0 sampai 14 tahun disebut usia belum produktif. Maksudnya apa? Pada usia ini masih menggantungkan diri kepada usia produktif. Yaitu kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang sudah berusia 15 sampai 64 tahun. Itu biasanya disebut usia produktif. Usia-usia yang bisa menghasilkan, ya. Nah, biasanya ada usia di atas 65 tahun, biasanya sudah tidak produktif, ya. Baik, yang kedua, komposisi berdasarkan jenis kelamin. Tentu saja pengelompokan ini hanya ada dua, ya, yaitu jenis kelamin laki-laki atau pria dan jenis kelamin wanita atau perempuan, ya. Kenapa ada komposisi menurut jenis kelamin? Ya tentu saja berkaitan dengan pekerjaan, ya, tanggung jawab atau pelatihan atau kebijakan-kebijakan lain, ya. Sebab ada beberapa pekerjaan yang khusus hanya bisa dilaksanakan oleh laki-laki, ada juga pekerjaan yang bisa khusus dilaksanakan oleh perempuan. Kita lanjut. Dinamika penduduk juga membahas mengenai keragaman etnik dan budaya. Sebagaimana kita ketahui, masyarakat Indonesia memiliki etnik atau suku bangsa dan budaya yang sangat-sangat beragam. Menurut Kunchoro-Ningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang mempunyai satu kesatuan budaya dan dekat oleh kesadaran budaya tersebut, sehingga menjadi sebuah identitas. Ciri-ciri suku bangsa, yang pertama memiliki kesamaan kebudayaan, yang kedua kesamaan bahasa, yang ketiga adat istiadat, dan yang terakhir kesamaan nenek moyang, ya. Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki keragaman etnis, suku bangsa, dan budaya yang sangat berbeda-beda. Menurut penelitian BPS atau Badan Pusat Statistik, pada tahun 2010 di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa. Coba kalian bandingkan. Makanya di negara-negara lain, baik di benua Asia, benua Eropa, maupun benua Amerika, mereka kagum melihat bangsa Indonesia dengan jumlah suku bangsa yang sangat besar, tapi rukun dan damai, ya. Ini perlu kita jaga agar kelangsungan bangsa Indonesia terus berlanjut, ya.
Biasanya keragaman etik budaya ini juga berisi tentang tarian ya atau nyanyian yang biasanya memiliki ciri khas tertentu. Nah, begitu juga tentang kehidupan berdasarkan kondisi alam. Di samping etis dan budaya, bangsa Indonesia memiliki tipikal alam yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di dataran tinggi, ada yang tinggal di pegunungan, ada yang tinggal di wilayah pantai, ada yang tinggal di dataran rendah, dan sebagainya. Mereka memiliki ciri khas masing-masing. Contoh misalnya di pegunungan. Kondisi alam dan suhu di pegunungan sangat memungkinkan penduduknya bercocok tanam atau bertani. Sementara di daerah pantai lebih banyak memanfaatkan laut sebagai mata pencaharian. Ya, ini salah satu bentuk kekayaan budaya Indonesia. Nah, yang berikutnya, rumah adat. Setiap suku atau suku bangsa yang memiliki budaya biasanya adat istiadatnya juga berbeda-beda. Kita lihat yang pertama, rumah. Hampir setiap suku bangsa memiliki ciri khas rumah adat masing-masing. Misalnya ada rumah joglo di Yogyakarta, ada rumah gadang di Sumatera Barat, ada honai di Papua, dan lain sebagainya. Ya, begitu juga dengan pakaian adat. Kalian bisa pelajari di buku paket atau di internet bahwa pakaian adat Indonesia sangat beragam, berbeda-beda. Ya, ini menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Begitu juga tarian daerah. Ya, kalian mungkin kenal ya, ada tari serampang dari Sumatera Utara, ada juga tari payung dari Sumatera Barat, ada tari jaipong dari Jawa Barat, ada tari apalagi yang kalian kenal, misalnya tari piring ya, dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, dinamika kependudukan ini mengharapkan suatu kesadaran kepada kita semuanya bahwa penduduk itu sebuah potensi yang besar jika memiliki kualitas yang baik. Tetapi jumlah penduduk bisa menjadi masalah apabila kualitasnya rendah. Ya, saya kira itu saja dulu materi kita kali ini. Selamat belajar. Jangan lupa jaga kondisi kesehatan supaya kita senantiasa bisa beraktivitas. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.